Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil tugas besar dari mata kuliah Jaringan Komunikasi Data. Sebelumnya kita perkenalkan dulu. Pertama tuh ada saya, Muhammad Arif Rizky, ada rekan saya, Fikar Muhammad, dan Kania Pratnya. Oke, materi yang akan dibahas yaitu ada IPv4 addressing dan VLSM, ada topologi jaringan dan demo connectivity, dan terakhir ada demo routing table dan MAC address di switch. Ya, materi pertama akan dibahas oleh Fikar. Baik, untuk yang pertama, kami akan membahas tentang topologi jaringan. Topologi jaringan itu merupakan sebuah metode dalam menyusun sebuah struktur jaringan yang menghubungkan beberapa perangkat baik secara kabel maupun nirkabel sehingga dapat melakukan sebuah komunikasi atau pengiriman data. Dalam topologi jaringan ini terdapat beberapa macam, dimana yang pertama ada topologi bus, kemudian yang kedua topologi star, ketiga topologi ring, keempat topologi mesh, dan kelima adalah topologi tree. Topologi tree yang kami gunakan ini merupakan topologi yang paling relevan sesuai dengan kebutuhan dari soal yang diberikan, di mana topologi tree ini dibangun dengan menghubungkan antara struktur topologi bus dan topologi star. Topologi bus yang dibangun itu secara beruntutan tanpa adanya pusat atau tanpa adanya percabangan. Dan topologi star itu dibangun hampir menyerupai bentuk bintang dan kemudian ada perangkat tambahan yaitu router ataupun switch. Itu untuk menghubungkan ke percabangannya. Kelebihan dari topologi tree ini, pertama, topologi ini sangat mudah dikembangkan. Dapat menjadi topologi yang lebih luas ketika adanya perangkat tambahan yang dibutuhkan. Nah, kelebihan yang kedua adalah susunan dari topologi ini terdapat hierarki yang terpusat yang berada di sentralnya supaya pengaturan data, pengaturan komunikasi dan pengirimannya itu dapat dikontrol sehingga menjadi lebih mudah. Namun, dari kelebihan itu, tentunya konsekuensi logisnya adalah kekurangan. Di mana poin pertama di kekurangan itu, karena hierarki yang dibangun begitu panjang, dan karena banyak juga perangkat yang digunakan, sehingga kinerjanya menjadi cukup lambat. Kemudian, karena dibutuhkan juga perangkat tambahan seperti router ataupun switch dan perangkat-perangkat yang dibutuhkan nantinya, sehingga akan dibutuhkan juga kabel yang banyak sesuai dengan kebutuhan. Kekurangannya pun yang ketiga adalah kabel backbone merupakan sentral topologi ini, sehingga ketika ada trouble dari kabel backbone ini, maka akan terjadi sebuah masalah dari topologi ini. Kemudian kekurangan terakhir, karena dibangun terstruktur berhierarki, sehingga ketika hierarki di level atas itu terdapat masalah, maka akan berembet juga ke level di bawahnya. Nah, mungkin itu kurang lebih tentang topologi tree. Selanjutnya, materi 2 tentang IPv4, addressing, and VLSM saya serahkan kepada rekan saya yaitu Kania Pradnya. Baik, materi selanjutnya adalah mengenai IPv4 addressing. Di sini jadi
IP address itu adalah sebaris angka yang dimiliki oleh setiap komputer atau ponsel yang terhubung dengan internet. Angka-angka tersebut itu berbeda di setiap perangkatnya. Fungsi dari IP address sendiri itu sebagai alamat pengiriman data ke ada dua jenis dari IP address, yaitu IPv4 dan juga IPv6. Ini saya akan membahas mengenai IPv4, yaitu versi IP address yang sudah dipakai sejak internet mulai dimanfaatkan secara komersial. Dan versi IPv ini yaitu versi yang paling banyak digunakan. Alamat IPv4 itu memiliki panjang 32 bit dan terdiri dari 4 kumpulan angka. Contohnya yaitu 192.168.10.1. Next. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai VLSM. Jadi VLSM atau Variable Length Subnet Mask adalah teknik pembagian network yang mana setiap subnet memiliki ukuran subnet max yang berbeda tergantung jumlah host yang ada di network tersebut. Selanjutnya saya akan membacakan soal pada tugas besar Jarkomdat, yaitu sebuah perusahaan itu terdiri dari 4 buah divisi, di mana sebuah divisinya ini tersebar ke 2 gedung yang berbeda, di mana kebutuhan setiap user dari setiap divisinya itu sebagai berikut. Yang pertama, gedung 1 terdiri dari 2 divisi. Ada divisi accounting dengan jumlah 20 PC host dan juga divisi teknikal yang terdiri dari 16 PC host. Lalu pada gedung 2 terdapat juga 2 divisi. Yang pertama ada divisi publication yang terdiri dari 32 PC host dan juga divisi marketing yang terdiri dari 7 PC host. IP address yang digunakan adalah 192.168.10.0 dengan prefiks 24 dan dengan metode perhitungan VLSM. Next. Lalu selanjutnya kita akan menghitung VLSM. Yang pertama kita harus menghitung subnetnya terlebih dahulu. Di bawah itu saya lampirkan gambar tabel prefiks dari prefiks 24 sampai prefiks 32 dengan jumlah IP hostnya. Lalu sebelum kita mulai menghitung hostnya, kita harus mengurutkan terlebih dahulu host yang terbesar dari divisi-divisi yang sudah tercantum di slide sebelumnya. Yang pertama itu ada divisi Public Relation dengan jumlah host 32, lalu disusul dengan divisi Accounting dengan jumlah host 20, divisi Technical dengan jumlah host 16, divisi Marketing dengan jumlah host 7, dan dari router 1 ke router 0 ke router 2, router 0 ke web server, masing-masing hostnya berjumlah 2. Next. Yang pertama, kita menentukan dulu perhitungan VLSM di divisi Public Relation. Jadi netmask yang hostnya itu sama, kita harus mencari netmask yang hostnya sama dengan atau lebih besar yang mendekati 32 host. Dan kita mendapatkan jumlah host 62 di prefix 26. Maka network divisi Public Relation akan didapatkan 192.168.10.0 dengan prefiksnya 26. Lalu selanjutnya adalah divisi Accounting. Kita juga harus menentukan dulu netmask hostnya yang sama dengan atau lebih besar mendekati 20 host dan didapatkan di prefix 27 dengan 30 host. Maka network divisi Public Relation-nya itu adalah 192.168.64/27. Itu IP-nya dimulai dari 64 karena pada network sebelumnya itu jumlah hostnya itu harus ditambah 2 terlebih dahulu karena digunakan untuk IP network dan juga IP untuk broadcast-nya. Next. Begitu pula pada divisi teknikal dan juga marketing, cara perhitungannya itu sama. Di sini 16 hostnya itu harus ditambah 2 terlebih dahulu. Karena di sini 16 host, kita harus mencari jumlah hostnya yang sama atau lebih besar. Dan kita memakai di prefix 27 dengan jumlah 30 host. Maka di divisi teknikal itu kita mendapatkan networknya itu dimulai dari 192.168.10.96 dengan prefix 27.
Dan di divisi marketing kita menemukan IP networknya itu 192.168.10.128. Next. Begitu pula pada R1 ke R0, R0 ke R2, R0 ke web server. Kita menggunakan cara perhitungan yang sama dan akan didapatkan IP networknya pada R1 ke R0 itu dimulai dari 192.168.10.144 dengan prefiks 30, dan dari router 0 ke router 2 itu dimulai dari 192.168.10.148 dengan prefiks, dan yang terakhir dari router 0 ke web server yang dimulai dari 192.168.10.152 dengan prefiks 30. Next. Agar lebih jelas, tabel di atas itu adalah tabel pembagian IP address per divisi yang sudah dihitung dengan subnetting VLSM. Dapat dilihat yaitu pada subnet public relation tadi jumlah hostnya 32 dengan alokasi host 62. Maka addressnya itu akan dimulai dari 192.168.10.0 dengan prefiks /26. Dan akan didapatkan host rank-nya itu dimulai dari 192.168.10.1 sampai 192.168.10.62. Dan ditemukan juga IP broadcast-nya yaitu 192.168.10.63. Begitu seterusnya sampai divisi sampai router 0 ke web server, yaitu dari hostnya 2 dengan alokasi hostnya 2, addressnya itu 192.168.10.152 dengan prefiks 30, dan host rank-nya itu 192.168.10.153 sampai 192.168.10.154 dengan IP broadcast-nya 192.168.10.155. Nah, pada gambar ini adalah pembagian IP address-nya yang sudah sesuai dengan tabel yang sudah dicantumkan di slide sebelumnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Fikar Muhammad. Baik, saya sambung lagi penjelasannya. Dalam demo connectivity ini, saya mencantumkan hasil dari ping yang telah kami lakukan. Yang pertama, antar divisi dalam divisi di divisi accounting gedung 1. Kami coba ping dari divisi 0 ke divisi 1. Hasil dari ping ini dapat dikatakan sukses karena hambatan yang terjadi itu kurang dari 1 milisecond. Kalaupun yang kedua terdapat hambatan 72 milisecond, itu terjadi karena beberapa variabel yang mungkin mengganggu saat pengiriman data. Selanjutnya, ping dari antar divisi dalam gedung, di mana dicoba dari divisi accounting ke divisi teknikal dalam gedung 1. Kami coba dari divisi 2 ke divisi 3. Karena masih dalam satu router yang sama, sehingga pengiriman data yang terjadi itu cukup cepat dan bahkan terhitung cepat, di mana dapat terlihat dari hasil ping ini rata-rata itu kurang dari sama dengan 1 milisecond, dan ini menandakan bahwa pengiriman data terjadi begitu cepat. Selanjutnya, ping dari dalam divisi lintas gedung ke lintas router. Kami coba dari divisi 4 yang berada dalam divisi teknikal ke gedung 2 ke divisi public relation ke divisi 7. Dari hasil ping ini terlihat hasilnya bahwa hambatannya begitu besar, mulai dari 76 milisecond sampai dengan 285 milisecond. Hal ini terjadi karena lintasan dari pengiriman data ini begitu panjang,
mulai dari PC 4 ke switch di divisi teknikal, kemudian ke router gedung 1, masuk ke router sentral, masuk lagi ke router gedung 2, masuk ke switch, kemudian baru sampai ke PC 7. Karena hierarki yang begitu panjang, sehingga kecepatan pengiriman data itu besar hambatannya. Selanjutnya, kami coba dari antar PC ke web server. Kami coba dari PC 8 di dalam divisi Public Relation di gedung 2 mengirim data ke web server. Jika dilihat dari hasilnya, terdapat hambatan yang setengah dari antar PC ke antar gedung. Terlihat hasilnya paling cepat adalah 2 milisecond dan paling lambat hambatannya adalah sampai dengan 141 milisecond. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya kami akan coba dari web server ke PC. Dari web server ke PC 10 di divisi marketing gedung 2. Hasilnya tidak jauh berbeda dari yang barusan, di mana perjalanan kecepatan pengiriman datanya itu ada hambatan, sehingga pengirimannya pun terdapat delay dan lumayan lama. Yang paling cepatnya ada 2 milisecond dan paling lambatnya ada 151 milisecond. Nah, untuk penjelasan demo dan penjelasan MAC address table di switch, saya serahkan kepada rekan saya satu lagi, yaitu Muhammad Arif. Oke, kita lanjut ke materi 4 tentang demo dan penjelasan MAC address table di switch. Oke, sebelumnya kita pengertian dari MAC address dulu. MAC address adalah dalam sebuah jaringan berbasis Ethernet. MAC address merupakan alamat yang unik yang memiliki panjang 48 bit 6 byte yang mengidentifikasi sebuah komputer, interface dalam sebuah router, atau node lainnya dalam jaringan. MAC address juga sering disebut sebagai Ethernet address, physical address, atau hardware address. Nah, berikut ini adalah cuplikan demo MAC address table di switch pada Cisco. Di sini kita memperlihatkan bahwa di dalam switch A terdapat MAC address yang MAC address PC yang terhubung di switch A. Untuk lengkapnya nanti kita akan demo di Cisco. Oke, materi yang terakhir, materi 5, yaitu demo dan penjelasan routing table di router. Oke, penjelasannya, routing adalah proses pengiriman data dari suatu host dalam satu network ke host dalam network yang lainnya melalui suatu router, supaya router dapat mengetahui bagaimana meneruskan paket-paket ke alamat yang dituju dengan menggunakan jalur terbaik. Router membutuhkan peta atau tabel routing yang di dalamnya terdapat protokol routing untuk menentukan jalur yang dilalui sebuah paket. Oke, berikut ini ada cuplikan uji coba routing table pada router gedung 1. Nah, di sini terdapat MAC address antar PC yang saling terhubung di dalam router gedung 1. Untuk selengkapnya nanti kita akan demo di Cisco. Dan ini adalah cuplikan router gedung 2. Oke, kita lanjut ke demo pada Cisco. Baik, untuk demo connectivity, yang pertama kami akan coba dari antar PC dalam divisi di divisi accounting. Kami coba dari PC 0 ke PC 1, kami kirimkan data. Ini hasilnya berhasil. Kemudian antar PC berbeda divisi, kami coba dari PC 1 di divisi accounting mengirim data ke divisi teknikal ke PC 4.
Ini pun juga berhasil. Selanjutnya, kami akan mencoba mengirim data dari divisi accounting lintas gedung ke divisi public relation. Kami coba dari divisi 2 ke divisi 6. Nah, hal ini terjadi karena ini baru komunikasi awal. Ketika dicoba lagi, maka akan berhasil karena sudah terhubung sebelumnya. Lalu kami coba dari PC dalam divisi, di divisi marketing, PC 10 ke web server. Ini terjadi kegagalan juga karena baru terhubung pertama kali. Ketika dicoba lagi, mungkin akan sukses seperti sebelumnya. Lalu dicoba sebaliknya dari web server ke PC. Ini sukses juga. Mungkin seperti itu dalam demo connectivity-nya. Selanjutnya saya serahkan untuk pendemoan selanjutnya ke Muhammad Arif Rizky. Oke, kita lanjut ke demo MAC address pada switch. Oke, sebelumnya di sini kita ingin dicoba pada switch A. Kita klik pada switch A, kita buka command line interface-nya, kita pencet enter, klik enable, kita ketik show MAC address table. Nah, di sini dia cuman keluar satu MAC address doang, yang artinya di dalam switch 0 belum terjadi ping antar PC. Oke, kita udah coba, kita pingkan dulu antara PC 0 dan PC 1 di dalam switch A. Sudah ada keterangan successful, selanjutnya kita buka switch A lagi. Enter, kita ketik show MAC address table. Nah, di sini sudah keluar MAC address baru yang artinya PC yang ada dalam switch A, yaitu PC 0 dan PC 1, itu sudah saling terhubung. Karena pas satu dicoba ping, dia sukses. Oke, kita lanjut ke demo routing di dalam router. Oke, kita klik router pada ini, kita udah coba router di gedung 1. Sebelumnya kita buka command line interface-nya, kita type enter, terus ketik enable, kita ketik show AP route. Nah, di sini keluar tabel di mana IP address dari PC-PC yang saling terhubung di dalam router gedung 1. Di sini sebagai contoh, RR itu kita menggunakan RIP. Jadi IP address yang terkonek atau terhubung yaitu dengan MAC address 192.168.10.64 dengan prefix 07 itu directly connected terhubung dengan fast internet 0/0. Habis itu ini juga ada contoh, dilihat bahwa IP 192.168.10.96 prefix 27 itu dia direct connect dengan fast ethernet. Jadi dengan tabel ini kita mengetahui bahwa di dalam router tersebut terhubung beberapa PC-PC, di antaranya juga terdapat dua switch, yaitu switch A dan switch B. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.